Kolbu Podcast. Podcastnya asli Pak Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat ASQ Podcast di rumah? Saya harap kabar penonton semua baik-baik saja di rumah. Pada kesempatan podcast kali ini, ASQ Podcast disponsori oleh Grafindo Media Pratama dan Bank Syariah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu spesial, bintang tamu spesial, yang mana sahabat saya, karib dekat saya, sejak di masa perkuliahan. Kita sambut saja langsung, Mas Guntur, owner Pakansari Group. Mas Guntur, sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Perjalanan macet nggak tadi? Alhamdulillah lancar. Mungkin sudah dijalankan untuk lancar sampai ke tempat. Masya Allah nih, baru dibuka aja udah vibes-nya udah positif banget nih. Oke nih Mas Guntur, mungkin dari sahabat ASQ Podcast sebelumnya mau berkenalan dulu nih. Kan banyak nih dari sahabat-sahabat ASQ Podcast yang suka makan bakso dan seblak dan yang lainnya di tempat Mas Guntur. Boleh dong kenalan dulu yuk, disapa dulu yuk, namanya siapa gitu, boleh. Nah, silakan. Ya, halo untuk sobat ASQ. Perkenalkan, nama saya Suciawan Guntur, owner dari Bakso Prasmanan Pakansari. Alhamdulillah, Bakso Prasmanan Pakansari sudah ada 4 cabang. Yang pertama ada di Bojongnangka, yang kedua ada di Pakansari, yang ketiga ada di Kalimulia Depok, yang keempat ada di Ciangsana. Kira-kira Mas Fatur di mana yang biasa makan ini? Wah, kalau saya ini sahabat ASQ Podcast ya khususnya. Kalau saya sih rencananya memang saya mau roadshow tuh keliling cabangnya tuh gitu. Cuman ya mudah-mudahan nanti ada waktu kita semua cabang kita cobain. Cuman dari semua cabang yang udah pernah saya cobain yang paling berkesan memang yang di Pakansari itu yang terbesar sekarang itu. Nah, kalau mungkin ASQ Podcast di rumah nanti cabang-cabang yang lainnya mungkin gitu ya. Karena kan banyak ya rekan-rekan kita juga yang ada di ya daerah Cikeas sana gitu. Ada juga yang daerah Cibinong khususnya gitu. Nah, ini jadi Mas Guntur ini owner dari Pakansari Group ya, tepatnya Bakso Prasmanan Pakansari gitu. Tadi kita sudah kenalan ya Mas ya. Nah, ini ada pertanyaan nih gitu dari ASQ, sahabat ASQ Podcast di rumahnya. Kan ngelihat perkembangan Pakansari ini kan cukup mentereng, viral ya. Itu apa sih Mas tips dan triknya itu, atau mungkin ada boleh dikasih ya itu tadi tips and triknya itu untuk kawan-kawan di rumah barangkali jadi kiat yang lebih bagus ke depannya untuk nanti ada lagi nih potensi-potensi yang lebih bagus ke depannya, boleh disampaikan. Jadi yang mau ditanya berarti kiat dan suksesnya ini. Sebenarnya kita kalau dibilang sukses masih suksesan ASQ kayaknya nih. Enggak lah, jauh. Iya. Maksudnya dari awal kali ya. Maksudnya gimana sih berdirinya Pakansari gitu, betul historikalnya lah ya. Untuk Pakansari Group sendiri sebenarnya kita udah berdiri lama. Pertama kita Pakansari Group itu ada namanya Rumah Makan Pakansari. Oh, Rumah Makan Pakansari. Pertama kali itu di Cilengsi. Itu kurang lebih ya udah 10 tahun, 15 tahun yang lalu lah. 10 tahun. Pertama itu keluarga, ibu bapak menjalankan itu udah kurang lebih 10 tahun. Oh, sudah kurang lebih 10 tahun Rumah Makan Pakansari. Warung Makan Pakansari gitu. Lanjut. Lanjut itu konsepnya Sundaan. Jadi gimana kita bisa milih sendiri makan. Oh, banyak lauknya banyak lauknya Sundaan, dari pepes, sayur asem, dari bakaran, ayam goreng, ayam bakar, ada semua segala rupa ya. Iya, dulu waktu itu kan ketika saya masih kecil ya, saya ya penting udah jalan semua. Tapi semua kan namanya berjalan ya, namanya bisnis tuh ada naik dan turun. Nah, kebetulan Rumah Makan Pakansari udah pernah naiknya, waktu itu mungkin lagi turun-turunnya. Nah, waktu itu kebetulan saya sudah mulai ngebantu waktu saya masuk kuliah. Oh, jadi kuliah itu berarti kontribusi ya. Semester 2 berarti tahun 2020. Oh, awal kita ketemu saat itu ya kita main ya. Oh iya. Iya, awal kita ketemu 2020 saya tuh udah mulai bantu tuh. Mulai dari mana nyiapin dari segi marketingnya, dari segi karyawannya, dari segi semuanya udah mulai bantu. Oh, jadi dari bawah itu. Dari bawah sekalian. Jadi kalau ada yang bilang ini sukses cepat, enggak. Kita semua melalui proses yang panjang terlebih dahulu. Jadi nggak ada namanya Bakso Prasmanan Pakansari tiba-tiba meledak besar, enggak. Jadi kita mulai dari belajar di Rumah Makan Pakansari. Rumah Makan Pakansari waktu itu kan 2020 saya mulai ngebantu ngerintis. Nah,
tek-tek jalan-jalan sebentar lagi itu tahun 2021 datang COVID. Oh, COVID, pandemi. Pemirsa. Ya dimana kita dulu cita-citanya libur cuman sebulan, nggak bisa pas tahun. Dikasih berapa tahun kita libur Masya Allah ya itu ya. Mintanya cuman berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, ternyata dikasihnya banyak banget. itu tapi sangat ini ya, berarti jadi momentum itu ya berarti. Momentum sebenarnya pandemi COVID-19 ini plus dan minus. Oh, plus Oke. dan minus. Yang pertama kita bahas minusnya dulu. Semua orang pada jatuh, bisnis pada banyak yang hancur. Betul. Karena ibaratnya riset. Semua orang gimana caranya mereka harus mendapatkan pasarnya mereka lagi di saat orang-orang lain sudah tidak mau keluar rumah. Mulai dari awal. Mulai dari awal lagi. Mereka harus menyiapkan strategi marketing yang terbaru. Gitu kan. Lanjut. Baru kita saat itu dampaknya mulai kerasa gitu kan terhadap kita masih kuliah. Oh, saat itu berarti berarti masih warung makan masih ya. warung makan. Belum ya. Waktu itu kita kan udah kita fair-fairan aja. Waktu itu kita ibaratnya saya mengalami masa-masa sulit. Oh, iya. Ibaratnya emang kalau cowok belum dihadapkan pilihan terberat. Emang kalau kita mau maju tuh ada kalanya kita harus resiko. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, kita ibaratnya bener-bener kayak kita dikejar-kejar anjing. Gimana caranya kita? Gimana potensinya kita tuh keluar gitu. Nah, di saya yang tadinya nggak bisa apa-apa karena kepepet jadi the power of kepepet. Jadi gimana caranya gara-gara kepepet kita akhirnya bisa. Nah, mulai itu 2021 di mana waktu itu banyak mas ujiannya. Pertama warung sepi. Masya Allah. Banyak yang karyawan kita rumahkan. Gitu kan. Yang kedua, dampaknya pemirsa. Ya, dulu rumah makan Pakansari ada cabangnya itu ada di Cilengsi, ada di Permata Cibubur, ada di Gria Bukit Jaya, terus ada tiga berarti. Ada tiga. Nah, waktu itu kita udah mulai nutup satu cabang, tinggal tersisa yang Cilengsi, yang Medland Cilengsi ini. Nah, gitu. Saat itu warung tutup satu, karyawan banyak dirumahkan. Nggak bisa bayar kuliah, Mas. Oh iya, FYI ini untuk penonton sekalian di rumah. Jadi saat saya bertemu dengan Mas Guntur ini, kala itu memang kalau tidak salah beliau ini sudah tutup cabang yang Geria ya. Saat itu sudah tutup cabang yang Geria dan kita terakhir itu main di Medland ya saat itu ya. Kita main di Medland, kebetulan ya kita lagi senggang kuliah, kita mampir ya saat itu ya. Oh, sampai nggak bisa bayar kuliah Mas. Nggak bisa bayar kuliah, gimana caranya kan? Pertanyaannya kan kita udah kuliah, kita udah masuk semester 2. Pertanyaannya kita mau mundur apa mau maju? Oh, pilihannya ya. Pertama pilihannya mau mundur apa maju. Terus kalau mau maju duitnya dari mana, Bos? Oh iya, kuliah aja nggak bisa. Bener. Semua COVID. Nah, gimana cara kita mau bayar? Akhirnya gimana tuh jalan kan keluar? Karena mikir kan semua orang ketika kita balik lagi ke pepet. Ini gimana caranya? Waktu saya udah komitmen saya harus kuliah gitu kan. Ya saya lanjutin berbagai cara. Saya mulai nge-browsing segala macam. Mulai ada namanya teknologi FDO. FDO itu Food Delivery Order. Yang sekarang kita kenalnya namanya GoFood. Oh, GoFood. GoFood muncul, GrabFood muncul, ShopeeFood muncul. Waktu itu kan paling baru ShopeeFood kan. Nah, waktu itu saya cuman memanfaatkan momentum. Jadi saya daftarkan rumah makan kita. Jadi rumah makan Pakansari ada di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Oh, sebelumnya belum ada ya? Belum ada sebelumnya. Hanya itu yang jual biasa aja ya? Itu yang saya bawa inovasinya ke rumah makan Pakansari gitu. Nah, yang menariknya kita nggak bisa jadi manusia yang biasa-biasa aja kalau untuk bayar kuliah kan? Kuliah kita sendiri lumayan kan? Oh iya. Ya sekian gitu. Kalau sensor ya nominalnya cukup lumayan. Saat itu memang kami berkuliah di kampus swasta gitu. Cuman memang sekolah kami sekolah bisnis ya saat itu ya. Jadi ya lumayan kalau untuk biaya kuliah sendiri satu semester ya. Lumayan lah. Lumayan lah pokoknya. Makanya gitu. Kita kan ada komitmen. Nah, komitmen kita harus bayar ini. Gimana caranya? Kalau cuman GoFood, GrabFood, ShopeeFood mana bisa bayar? Benar. Itu terlalu biasa. Jadi akhirnya saya saya punya rumah makan. Berjalannya waktu kan saya nggak bisa cuma ngandelin rumah makan Pakansari. Waktu itu saya bikin brand baru namanya Seblak Petir. Terus ada juga itu ya. Kayak ada apa rumah makan Pakansari Seblak Petir, ada lumpia basah. Saya tambahin semua. SQ juga ada minuman-minuman. Jadi kalau minuman-minuman saya udah ngerti nih. Ini takarannya segini kita udah di luar kepala. Karena saya buat minuman aja testernya 100 kali, Bos. Betul, termasuk saya juga ya. Saya minta dibungkus soalnya itu. Jadi memang dulu itu beliau
memang banyak lini bisnisnya yang mana itu menjadi ajang di mana pembelajaran ya sebenarnya sebelum kita dari bisnis satu ke bisnis yang lainnya sehingga beliau dapat bertahan dengan sekarang yang bisnisnya bakso prasmanan ini finalnya gitu, final chapter ya. Mudah-mudahan akan terus berkembang. Iya. Nah, jadi tadi berarti udah buka kita ya untuk restoran segala macam, kita buka FDO. Apa sih? Kenapa sih kita nyampe bisa segini? Nah, dari situ kan kita GoFood, Shopee Food, kita jalanin semua. Kita nggak ada namanya GoFood misal ada rumah makan Pakansari, GrabFood rumah makan Pakansari, Shopee Food rumah makan Pakansari. Yang saya bikin lakukan beda adalah setiap ada rumah brand, misal GoFood namanya rumah makan Pakansari, bawahnya ada sebelah petir, bawahnya ada lumpia basah, bawahnya ada ini. Jadi setiap brand itu mau nganut brand yang lain. Dan saya daftarkan lagi misalnya sebelah petir. Saya daftarkan lagi rumah makan Pakansari di menunya. Rumah makan Pakansari, terus bawahnya ada lumpia basah, saya tambahkan. Jadi saya dalam satu tempat tuh saya punya 4 brand. 4 brand ya. 4 brand. Dan dalam satu brand tuh memuat semua punya kita. Betul. Jadi ketika orang pengen makan sebelah petir nih, nanti ada ayam nih. Tapi mereka nanya, pasti kan orang suka bilang kalau ini keluarganya makan apa makan seblak. Oh, nggak ada ayam apa? Nyeletuk ada nih ayam bawah. Dan mereka beli juga ayamnya. Betul. Nah, saya nyatukan semuanya itu. Semua sistemnya otomatis. Waktu itu bener, Bos. Cepat banget. 19 berarti ya saat itu saya ingat banget itu waktu saya terakhir main ke Medland itu dalam satu warung itu ketika kita mau makan Sundaan lalapan ada ya, warung makan Pakansarinya. Ketika kita mau saya kayaknya pengen seblak aja nih gitu, lagi pengen yang seger-seger, seblak petir. Tapi kayaknya makan nggak minum kurang nih, SQ akhirnya kan. Ada minum juga. Nah, yang terakhir itu yang keempat itu ini ya baru coba-coba saat itu ya. Tapi belum begitu ramai saat awal-awal aja ya. Belum. Jadi kita emang udah biasa, misalnya ada brand ada yang lagi naik, kita udah coba sambal bakar sebelum mereka melejit, kita sambal bakar satu lagi. Udah, tapi kita terlalu cepat. Lanjut, setelah itu bahwa kita udah selesai FDO, dan FDO itu menghasilkan hasil. Jadi semua masuk kan. Saya bisa bayar kuliah dari situ. Udah mulai jalan-jalan, saya mulai bisa nabung dikit-dikit, lanjut. Kita akhirnya momen waktu itu semester berapa ya? 2022 lah. Kita udah jalani itu berarti 2020 sampai 2021 2022. Berarti saya belajar sistem bisnis itu sama 3 tahun. Sama 3 tahun. Jadi nggak saya belajar di Bakso Prasmanan gede, saya belajar sistem enggak. Kita belajar dulu dari sistem kelolanya, sistem controllingnya, sistem karyawannya, gimana cara ngelolanya, SDM-nya, bagaimana cara ngelola takarannya, bagaimana cara takaran tidak boncos. Pokoknya kita belajar sama 3 tahun itu. Berarti kecerdasan itu tidak hanya di dalam kelas ya Mas. Iya, betul. Jadi dalam kelas itu hanya untuk observasi saja. Untuk lebih kita tahu bagaimana sih rasa yang sebenarnya itu ya kita harus merasakan turun ke lapangan. Betul. Gitu. Kita nggak bisa kan tahu takarannya berapa, harus baksonya yang kayak gimana, mie-nya yang seperti apa, ayamnya yang kayak gimana. Iya, itu yang harus kita belajar sama 3 tahun itu, bagaimana penyetokannya, ordernya, segala macam. Dan lanjut itu tahun 2022 waktu itu ada momentum. Kita lagi jalan-jalan arah Gria, sebelumnya kita kan pernah di Gria. Jadi kita tahu pasarnya Gria tuh segimana sih, kita udah tahu. Kalau kita bikin di Gria lagi pasti kita bisa booming gitu kan. Tapi kita belum tahu jualannya apa. Gitu. Ya, betul. Kita lewat-lewat sini jalan-jalan. Waktu itu saya cuman ke tempatnya teman saya aja di Angkringan kan, sebelah itu kan. Cuma nongkrong, itu sebelah jalan-jalan, sini ada tempat bagus. Tempat itu berantakan, Bos. Itu punyanya pengelola desa. Oh iya. Cabang yang pertama ya di sini. Yang di Gria Bukit Jaya. Itu awalnya berantakan, bawahnya nggak dirapihin lah, ibaratnya di lain yang toko ruko-ruko semuanya itu pada dirapihin. Cuman tempat yang depannya itu yang poin utama malah nggak dirapihin. Jadi justru malah dari kekosongan, dari keserabutan itu ya itu menjadi kesempatan ya. Dan orang nggak ada yang ngelihat karena aduh ini biaya bikin ini. Betul. Dan nggak ada yang ngambil karena nggak berani untuk merapikan, itu butuh biaya juga kan gitu. Nah, yang kita lihat ini pasarnya ada di Gria, terus ini tepat juga ada pinggir jalan langsung. Ya udah kita kontak aja, kita mulai. Udah oke, baru kita keliling cari referensi. Dagang apa nih? Dagangnya gitu. Belum ketemu, tapi tempatnya udah ada nih. Oke. Gitu. Kita keliling lagi rame apa? Wah, jualan bakso gimana? Awalnya Bapak nantang, Bos. Kita sebenarnya jualan bakso Bapak sama Ibu udah lama, udah 10 tahun lebih. Dulu jualan bakso, udah dari 10 tahun yang lalu jualan bakso, gagal terus. Ibaratnya Ibaratnya kalau kita
ngapain sih kita ngulangin hal yang gagal? Betul. Kita kan jadi orang realistis juga kan. Berarti kalau jatuh ke lubang yang sama ya. Ya ngapain gitu Ya, kan. ngapain, Kita udah betul. pernah nyoba dan gagal terus ngapain kita mau coba lagi. Betul. Nah kebetulan waktu itu lagi ramenya konsep prasmanan. Oh iya. Belum terlalu booming. Belum terlalu kan itu booming, ya. tapi kita udah bisa ngelihat pasarnya kan. Oh ini di sini nih. gitu. Kita udah waktu sambal bakar belum naik-naiknya, kita udah nyoba, Oh, udah jadi tahu sebelum kita udah bakso jualan. emang sambal bakar ya. Kita udah dari yang ini lumpia beef sebelum naik-naiknya kita udah nyoba lumpia bakso udah nyoba, kita tahu ini ada peluang. Kita bisa observasi ini tuh ada peluang untuk menuju yang beda gitu. Oke. Nah, kita jalan ini kayak prasmanan. Udah prasmanan kita tekunin. Pertanyaan pertama, prasmanan yang paling top of mind ini siapa? Oh, belum kan. ada. Top of mind-nya yang paling terkenal di Bogor tuh siapa? Itu. Yang pertama ada bakso 1000, ada bakso ini. Kita samperin. Gimana sih mereka sistem jualannya? Gini, gini, ngambilnya kayak gini. Ya udah. Jadi tahu ya berarti unique value proposition-nya kalau bahasa orang kuliahnya ya gitu, unique value proposition-nya. BMC-nya kita. Jadi yang kita ambil konsep itu adalah prasmanan. Prasmanan kita rasa kurang nendang. Kalau cuma prasmanan, ya udah kita tambahin aja harga mulai 1000. Nah itu bakso prasmanan Pakansari harga mulai 1000. Udah nembak di situ. Kita buka pertama kali tuh, boom. Kita waktu itu bikin langsung kayak apa? Jauh-jauh hari kita udah tampilin banner buka bakso prasmanan Pakansari ini buka ya 1 Juli 2020. Kayak coming soon gitu ya. Iya, kalau coming soon kadang kan orang coming soon nyampe setahun lagi nggak ada kan. Bener kayak video tracer gitu ya. Berarti ya akan bener-bener ada nih. Kita langsung ditanggalin, kita komitmen tanggal 1 Juli gitu kita ada. Dan alhamdulillah bos, waktu hari pertama buka habis bakso bos. Oh jadi itu cerita dari awal terbentuknya. Kenapa alasan Mas Guntur ini akhirnya booming ini Pakansari bakso prasmanannya itu ya dari situ. Jadi pelan-pelan dari warung makan ternyata ya tadi fokus utamanya memang harus kita apa dulu nih gitu. Jangan semua kita mau comot tapi ya satu-satu bro gitu kan. Pada akhirnya dia tekunin satu-satu di momentum Covid itu sehingga ya pelan-pelan menjadi bukit ya gitu. Iya. Tapi kalau dari ini Mas kan sekarang kan lagi bulan puasa nih Mas. Iya, betul. Gitu. Dari owner Pakansari sendiri memaknai bulan puasa secara bahasa owner Pakansari ini seperti apa sih? Saya pengen minta pendapatnya nih buat kawan-kawan ASQ di rumah. Iya, untuk bulan puasa tersendiri itu ada bulan yang suci ya Mas. Yang dimana ketika kita sholat menunaikan itu ada yang kita dikalikan pahalanya dan itu emang wajib dijalankan. Jadi bulan puasa kalau bisa ya sebaik mungkin ya ibadah kan bukan tentang sholat doang. Ada ibadah di mana kita berbuat baik sama orang, ibadah di mana kita menolong teman, itu semuanya ibadah. Dan apalagi kalau kita lakukan ibadah di bulan suci. Tapi bukan berarti hanya bulan suci kita beribadah, bukan. Jangan baiknya Ramadan doang. Jangan baik teman-teman jangan Ramadan doang. Buku Iya, semua mentang-mentang. ditraktir. Ntar Tentang Ramadan ya. Iya. Jadi kalau kita kan namanya bulan penuh berkah. Ini anggap aja bulan awalnya kita mulai. Betul. Kalau yang baru mau mulai ya ini awal yang bagus untuk mulai. Kalau yang udah sering mulai ini langkah yang bagus untuk menaikkan. Jadi bukan besoknya selesai Ramadan balik lagi. Enggak, kita sini mulai untuk berbuat baik ke yang lain. Kita jadi motivasinya jadi di situ motivasi untuk kita berbuat baik gitu. Mantep banget nih sering kita nih hari ini nih kebetulan pasti di rumah juga sahabat ISQ sendiri banyak nih pasti kalau kita buka open chat nih ke Mas Guntur ini dong Mas Guntur itu dong tapi kan ya baru ada kesempatannya saat ini ya Mas ya alhamdulillah saya sebagai sahabat karib dekatnya Mas Guntur juga bangga dan saya juga berterima kasih atas kedatangannya ke sini gitu kan. Ini kita udah mau nyampe di akhir sesi Mas gitu. Boleh disapa dulu sahabat ASQ Podcast di rumah dengan mungkin sepatah dua patah kata yang mau disampaikan sama pemirsa di rumah gitu. Ini khusus nih dari owner Pakansari nih bakso prasmanan. Monggo silakan. Untuk itu ya kawan-kawan ASQ Podcast. Iya, untuk kawan-kawan ASQ Podcast sebenarnya simple ya. Kalau kita bakso Pakansari Group itu didirikan untuk apa sih? Pertanyaan pertama. Ketika kita mulai bisnis itu untuk apa sih? Yang pertama kita ingin menolong orang. Kenapa menolong orang? Karena banyak di luar orang-orang yang menengah ke bawah, orang bawah itu nggak bisa merasakan makanan enak dengan suasana enak. Dan gitu
Dan Pakansari Group itu menganut itu. Kita pengen menjadikan suatu hal gimana experience yang baru. Jadi orang bawah pun bisa menikmati makanan kelas atas dengan tempat yang bagus. Jadi ketika kita mulai bikin harga mulai 1.000, harga mulai 10.000, kita bukan berarti kita rasanya main-main, bukan. Karena kita ada bakso, ada seblak, ada grill, dan ada rice paper, semua kita harganya murah. Karena apa? Karena kita menolong. Karena pengen orang semua bisa merasakan makanan enak tuh seperti apa sih gitu. Suasana enak tuh seperti apa sih. Jadi bukan karena kita murah kita asal kasih barang, enggak. Jadi untuk untuk sobat-sobat ISQ ya gitu. Kalau kita pengen Pakansari Group ini pengen hadir untuk menolong semua gitu didirikannya. Dan untuk ISQ bentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita mulai belajar untuk berbuat baik, beribadah, untuk meningkatkan lagi bagi yang sudah lancar, konsisten ibadahnya, meningkatkan lagi. Betul. Gitu. Nih saya terima kasih sekali Mas Guntur sudah hadir di sini menemani sahabat ISQ Podcast di rumahnya. Mudah-mudahan nanti untuk Ramadan selanjutnya baik saya, Mas Guntur dan keluarga Pakansari semuanya dapat dipertemukan kembali di Ramadan selanjutnya. Jadi pesan dari owner Pakansari adalah menolong itu tidak perlu tebang pilih, menolong itu ya tidak hanya untuk sesama, bahkan yang di bawah kita pun gitu harus juga merasakan pertolongan kita selagi kita bisa menolong itu gitu. Jadi terciptanya Pakansari tersebut untuk menolong seluruh golongan yang ingin makan enak gitu. Jadi Mas Guntur ini punya misi yang cukup luar biasa, memastikan setiap jengkal manusia ini menikmati makanan yang sama layaknya seperti apa yang kita beli di sehari-hari kita. Itu terima kasih banyak sebelumnya Mas Guntur. Ini buat terakhir nih kita tutup sesi ini dengan apa nih? Mau dengan yel atau mau kata-kata mutiara mungkin dari Mas Guntur untuk ini ibu-ibu di rumah, adik-adik yang lagi menonton, silakan boleh 1 menit nggak apa-apa. Timer nih. Monggo silakan. Untuk sobat-sobat IQ ya, pesan dari saya pribadi adalah ketika kita hidup, pastikan kita memiliki tujuan. Karena apa? Dengan tujuan kita bisa melangkahkan kaki dengan nyaman. Karena apa? Kalau kita punya tujuan, kita enak. 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Pertanyaan penting. 1 tahun ke depan mau jadi apa? 3 tahun ke depan mau jadi apa? 10 tahun ke depan mau jadi apa? Terukur. Kita nggak bisa melenceng. Kalau kita sering ibaratnya jalanin aja dulu, yang penting ya ginilah nasibku. Nggak. 10 tahun ke depan kita mau jadi apa? Dan gimana cara kita menjalankan itu kita harus tahu. Misal kita 10 tahun lagi mau jadi pembisnis sukses. Ya kita mulai dari seminggu, 2 minggu kita harus sering belajar tentang bagaimana sih cara bisnis sukses. Mulai dari belajar marketingnya, belajar belajar bagaimana cara ngelolanya. Bisnis kan bukan cuma makanan nih Mas. Jadi kayak misal kita kalau kita mau bisnis tentang fashion, kita mau mulai belajar dari mana nyari bahannya, nyari suppliernya, nyari apa. Kalau kita ibaratnya tidur-tidur di rumah saja, kalau kita cita-cita pengen sukses, ya gimana? Gak bisa. Maksudnya kita harus bisa mengukur kita mau jadi apa di masa depan. Jangan pernah jadi manusia yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kalau kita mau berbuat baik, kita perlu modal. Betul. Emang benar, uang tidak dibawa mati, tapi dengan uang kita bisa membuat bahagia semua orang. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong nih pemirsa sekalian di rumah. Jadi itulah pesannya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, baru bersenang-senang. Betul. Ya, jadi begitu, sekian mungkin saya pada sesi kali ini ya Mas Guntur. Mungkin nanti kita lanjut lagi episode berikutnya ya. Mudah-mudahan selalu kita bisa dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Mungkin sekian dari saya, pamit undur diri. Saya Muhammad Rizky Abdillah Fatur Rahman dan saya Sucawan Guntur. Terima kasih untuk PT Grafindo, Media Pratama dan Bank Syariah Indonesia yang sudah mensupport acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastnya Asli Pekolbu.